Itu adalah hari pesta ulang tahun mewah mertua anak perempuanku. Menantuku ini memang baik sekali. Lihat saja. Dia membawa ibunya yang bau amis, penjual ikan itu, sampai ke sini. Kata besanku di depan para tamu, menunjuk ke arahku dengan nada mengejek. Aku hanya bisa menundukkan kepala dan menahan diri. Namun, tiba-tiba putriku bangkit dari kursinya. Ibu, tolong jangan bicara sembarangan tentang mama saya. Seketika, tangan besanku melayang dan menampar pipi putriku. Dasar keturunan bau amis, mulutnya juga ikut lancang. Rasakan ini garam, biar bau anyirmu itu hilang. Ia lalu menyambar mangkuk garam di atas meja dan menumpahkannya ke atas kepala putriku. Butiran-butiran garam putih itu berjatuhan di antara helai rambut putriku seperti salju. Aku segera berlari dan memeluknya. Namun, suami putriku, bukannya membela istrinya yang berlumuran garam, justru memihak ibunya. Dewi, sudah cukup. Cepat minta maaf pada ibu, bersujud di kakinya. Aku membawa putriku yang berlumuran garam keluar dari aula pesta dengan tergesa-gesa. Butiran garam yang terinjak di bawah sol sepatuku berderak. Malam itu, aku memutuskan untuk mengeluarkan sesuatu yang telah kusimpan selama 30 tahun. Garam yang kau taburkan di kepala putriku, akan datang hari di mana kau harus membayarnya dengan air matamu sendiri. Pukul 3 dini hari, tempat pelelangan ikan di pasar ikan Muara Angke sudah seperti medan perang. Setiap kali peti es dibanting ke lantai beton, serpihan tajamnya berhamburan. Di bawah lampu neon, sisik ikan perak beterbangan seperti debu. Bau amis yang menyengat dan aroma laut yang asin memenuhi seluruh ruangan. Di tengah hiruk-pikuk itu, aku kembali mengencangkan tali sepatu botku. 1 keranjang kakap dari perairan Karimun Jawa, 3.200.000, siapa yang mau ambil 3.200.000? Begitu suara serak juru lelang menggema, aku langsung mengangkat tangan. Seorang pedagang bertubuh besar mencoba menghalangiku, tetapi ia tak bisa menandingi pengalamanku selama 30 tahun di tempat ini. Juru lelang menatapku dan menyebutkan nomorku. Aku segera berjongkok di depan kotak styrofoam yang penuh dengan es. Angin dingin terasa menusuk hingga ke dalam sepatu botku, tetapi bukan hanya angin yang terasa dingin. Setiap kali aku memasukkan tangan ke sela-sela es untuk memilah ikan, ruas-ruas jariku yang telah rusak karena air garam terasa semakin kaku. Sidik jariku sudah lama hilang. Tak ada lagi pola yang terlihat. Dengan ujung jari yang rata itulah aku memeriksa insang ikan kakap untuk memastikan kesegarannya dan menekan perut ikan bawal untuk menguji kekenyalannya. Tangan yang telah terendam air asin selama 30 tahun ini adalah riwayat hidup sekaligus medali kehormatanku. Kakiku di dalam sepatu bot sudah bengkak dan mati rasa. Saat musim hujan, jari-jariku sering terkena kutu air, dan saat kemarau kulitnya mengelupas, aku tak pernah berpikir untuk pergi ke dokter. Setiap subuh tiba, aku harus kembali memakai sepatu bot ini. Sulit bagiku untuk hidup tanpanya. Berkat sepatu bot inilah aku bisa menyekolahkan putriku, Dewi, hingga ke universitas, bahkan ke luar negeri. Bu Kartini, hari ini mau pergi ke pesta besan, kan? Lepas dululah sepatu botnya itu. Hahaha. Pak Slamet, pemilik lapak di seberang, melemparkan candaan. Aku hanya tersenyum sambil menepuk-nepuk celemekku yang basah oleh air es. Sepatu ini mana bisa lepas dari saya? Hari ini juga harus selesaikan pengiriman dulu baru bisa pergi. Aku baru bisa bernapas lega setelah semua peti ikan dinaikkan ke atas truk pickup. Begitu masuk ke ruang kemudi dan menyalakan pemanas, kehangatan samar mulai merayap di antara jari-jariku yang beku. Saat itu telepon genggamku berdering. Nama Dewi muncul di layar. Mama jadi datangkan ke acara ulang tahun ibu? Aku kirim lokasinya ya. Iya, Dewi. Mama selesaikan urusan di pasar dulu, mandi yang bersih, baru berangkat. Kamu di sana senyum yang manis ya di samping keluarga suamimu, jangan khawatirkan Mama. Mama juga jangan terlalu capek. Hati-hati di jalan ya. Iya, Mama tahu. Oh ya, Dewi, katanya besanmu itu yang ngotot minta Mama datang? Besanku ingin aku datang bukan karena rindu, tapi pasti untuk pamer. Tetap saja aku harus pergi. Ibu mertua putriku yang mengundang. Setelah menutup telepon, aku mengusap embun beku di pipiku dengan punggung tangan. Mendengar suara Dewi saja sudah cukup membuat subuh yang berat ini sedikit lebih tertahankan.
Jika anak itu adalah bunga paling harum di dunia, maka bau amis ini adalah pupuk yang membesarkannya. Aku melirik ke kursi penumpang, di sana tergeletak sebuah tas kerja tua. Kulitnya sudah retak dan sudut-sudutnya usang hingga warna aslinya tak lagi kentara, tetapi aku tak pernah memperlakukannya dengan sembarangan. Dari celah resleting yang sedikit terbuka, menyembul amplop emas tebal dan sebuah dokumen dengan stempel merah. Stempel bertuliskan nama perusahaan distribusi hasil laut terbesar di Indonesia. Aku mengelus stempel merah itu dengan ujung jariku. Di seluruh pasar ini, hanya aku satu-satunya yang tahu berat sesungguhnya dari tas ini, Bu Kartini. Sudah waktunya istirahat, kan? Setiap subuh begini, buat apa sih susah-susah? Pak Slamet mengetuk jendela truk. Aku melempar celemekku ke atas tas itu dan menjawab, penderitaan Dewi di rumah mertuanya kan masih panjang. Kalau mamanya istirahat, siapa yang akan menjaganya dari belakang? Setelah Pak Slamet pergi, sambil menggelengkan kepala, aku menutup resleting tas kerja itu dengan pelan. Aku meletakkan tanganku di atas setir dan duduk terdiam cukup lama, sampai hiruk-pikuk pelelangan ikan lenyap di kejauhan. Memangnya kenapa dengan bau amis ini? Ini semua adalah aroma yang telah menjadikan Dewiku permata. Selama 30 tahun aku hidup dengan memecahkan es, memotong kepala ikan, dan merendam tangan di air garam di lantai pasar ini. Yang kujaga selama ini bukan hanya satu lapak ikan, ini adalah benteng yang kubangun agar putriku bisa hidup dengan kepala tegak di dunia ini. Dewi. Mungkin hari ini tidak akan ada tempat untuk mama di meja pesta yang mewah itu. Besanmu mungkin ingin memamerkan sepatu mahalnya dengan melihat kakiku yang terbiasa memakai sepatu bot. Tidak apa-apa. Selama kau bisa berdiri tegak di sana, Mama siap berdiri di tempat yang lebih keras dari lantai pasar sekalipun. Aku mengelus tas itu sekali lagi sambil bergumam, ya, kalau sudah 30 tahun menahan hidup yang asin ini, sekarang saatnya untuk mengeluarkan sesuatu dari sini. Saat aku menyalakan mesin truk, kebisingan pelelangan ikan tenggelam dalam kabut pagi. Dari kaca spion, lampu-lampu pasar semakin menjauh. Aku memasukkan alamat lokasi pesta yang dikirimkan Dewi ke navigasi. Aku belum melepas sepatu botku, tetapi hari ini, langkahku tidak menuju pasar, melainkan ke tempat yang sama sekali berbeda. Di balik celemek yang berbau amis, aku bisa merasakan jantungku berdetak sedikit lebih kencang dari biasanya. Aula restoran fine dining tempat pesta ulang tahun besanku diadakan benar-benar seperti dunia lain. Lampu gantung kristal di langit-langit memancarkan ratusan berkas cahaya. Di setiap meja, hidangan laut segar seperti gulai kepala ikan dan sate lilit disajikan dengan indah di atas piring-piring mahal. Para tamu pun semuanya mengenakan setelan jas atau gaun batik sutra yang mewah. Aroma parfum yang pekat menyebar dari pintu masuk dan memenuhi seluruh ruangan. Aku sendiri sudah mempersiapkan diri. Setelah menyelesaikan pekerjaan di pasar subuh tadi, aku pulang, mandi bersih, lalu mengenakan blus dan celana kain sopan yang dibelikan Dewi. Rambutku kusisir rapi dan kuku-kuku kubersihkan sampai ke sela-selanya. Aku sangat khawatir jika penampilanku yang lusuh di depan putriku akan melukai hatinya. Meskipun begitu, penampilanku yang duduk di salah satu sudut aula, tetap saja tak terlihat di antara para tamu yang berpakaian mewah. Sebersih apapun aku mempersiapkan diri, blusku terasa sangat sederhana di tengah mereka. Bintang utama di tengah aula tentu saja adalah besanku, Rina. Merayakan ulang tahunnya, ia mengenakan kebaya sutra berwarna mutiara, lengkap dengan kalung dan anting yang berkilauan, menyapa satu persatu tamu. Cincin berkilauan di setiap jarinya, dan setiap kali terkena sorotan lampu, senyum puas terukir di wajahnya. Tepat di sebelahnya, menantuku, Bayu, berdiri dengan setelan jas baru yang licin, dengan cekatan memandu para tamu yang menghampiri ibunya. Putra saya Bayu ini manajer di restoran ini, loh. Pesta hari ini dia yang siapkan sendiri. Semua makanan yang disajikan di sini adalah hasil karya anak saya, kata besanku sambil menepuk bahu putranya dengan bangga kepada para tamu. Sebenarnya aku tahu persis dari mana ikan-ikan yang masuk ke restoran itu berasal, tetapi aku merasa tidak perlu ikut bicara. Putriku Dewi tidak duduk di sampingku, melainkan di antara keluarga mertuanya. Ia tersenyum sambil menyapa para tamu di samping ibu mertuanya, tetapi matanya penuh dengan ketegangan. Hanya aku sebagai ibunya yang bisa melihatnya. Aku tahu betul betapa ia sedang menahan napas dan berhati-hati saat itu. Ketika pesta mencapai puncaknya, tiba-tiba besanku mengambil mikrofon.
Setelah selesai memberikan kata sambutan, ia menatap ke arahku dan memberi isyarat. Loh, Bu Besan? Kenapa bersembunyi di situ? Sini, duduk bersama kami. Sudah datang kan? Ayo cicipi makanan yang enak. Seumur hidup kan paling hanya makan kepala ikan sisa di pasar, hari ini harus coba makanan yang layak. Seketika, puluhan pasang mata di aula itu tertuju padaku. Aku bangkit sambil merapikan blusku. Senyum tipis tersungging di bibir besanku, dan aku sadar inilah adegan yang ia inginkan. Ia ingin menempatkanku di samping kemewahannya untuk menunjukkan perbedaan kami kepada semua orang. Saat aku mendekatinya, ia mengerutkan hidung dan sedikit mengernyitkan dahi. Astaga, Bu Besan. Sepertinya ada bau amis dari baju Anda, ya? Kasihan sekali Dewi saya. Pasti sedih sekali dia menikah dengan keluarga kami. Punya ibu yang badannya bau seperti ini, pasti memalukan sekali. Rasa malu dan getir saat itu terasa begitu membekas di hatiku. Padahal aku sudah mandi sebersih mungkin, tetapi besanku menganggap pekerjaanku sendiri sebagai sesuatu yang berbau. Tatapannya yang menghakimiku sebagai orang kotor hanya karena aku berurusan dengan ikan, terasa jauh lebih dingin daripada cahaya lampu gantung. Aku tidak menundukkan kepala dan berkata dengan tenang, "Maaf, Bu Besan. Kalau ibu merasa tidak nyaman, saya akan kembali ke tempat duduk saya." Ah, tidak apa-apa. Orang yang pekerjaannya seperti itu kan biasanya tidak sadar dengan baunya sendiri. Besanku tertawa sambil melambaikan tangan, tetapi penghinaan yang tersembunyi di balik tawa itu bersinar lebih terang dari lampu gantung di aula. Beberapa tamu di sebelahnya tampak canggung dan membuang muka. Aku melihat wajah Dewi memucat pasi. Lagi pula, Bu Besan, saya dengar dulu uang dari orang-orang seperti saya yang membeli ikan Anda itu dipakai untuk biaya sekolah Dewi, kan? Kalau begitu, harusnya tahu terima kasih dan diam saja nikmati makanan enak ini. Hari ini kan pesta saya. Jadi tolong sesuaikan suasananya. Arti sebenarnya dari menyesuaikan suasana adalah diam di pojok. Aku sempat bertatapan dengan Dewi. Anak itu menggelengkan kepala dan bibirnya membentuk kata tidak apa-apa. Tetapi bibirnya yang bergetar justru mengatakan sebaliknya. Aku kembali duduk dan meletakkan tangan di atas lututku yang gemetar. Saat aku mengepalkan tangan, telapak tanganku yang pecah-pecah karena air garam terasa perih, tetapi rasa sakit itu justru membantuku tetap sadar. Aku menatap potongan ikan tuna di piring. Dagingnya yang merah segar berkilauan di atas es. Aku langsung mengenalinya. Tuna sirip biru dari perairan Maluku, tuna yang aku menangkan sendiri dalam lelang minggu ini. Bu Besan, Anda pasti tidak bisa membayangkan dari mana datangnya tuna yang sedang Anda angkat dengan sumpit itu. Kesombongan Anda hari ini akan sangat menyakiti putri saya, dan hati seorang ibu menjadi dingin. Tetapi sampai saat ini, aku masih bisa menahannya. Selama Dewi bisa tersenyum dengan tenang di tempat itu, penghinaan seperti ini bisa kutelan. Musik klasik yang mengalun di aula terdengar elegan, tetapi di telingaku seolah tumpang tindih dengan hiruk-pikuk pelelangan subuh. Cahaya lampu gantung yang memantul di kalung berlian besanku menyilaukan mata, dan di antara kilauan itu, senyum kaku Dewi tampak samar. Sambil duduk di sudut meja pesta menatap hidangan ikan, ejekan dingin besanku terus terngiang di telinga. Aku meletakkan sumpit dan memejamkan mata. Kenangan 30 tahun lalu datang menerjang seperti ombak. Saat itu usiaku 28 tahun. Suamiku hanya meninggalkan sebuah rumah kontrakan petak di ujung gang pasar dan Dewi yang belum genap berusia 1 tahun. Setelah pemakaman, isi tabunganku ludes, dan tidak ada tempat untuk menitipkan anak. Pemanas air di rumah kontrakan itu selalu rusak saat musim hujan, dan karena angin dingin yang menyusup melalui celah dinding, Dewi sering rewel setiap malam. Meskipun sudah kututupi dengan 2 atau 3 lapis selimut, ujung hidung mungilnya yang lembut itu cepat sekali memerah kedinginan. Akhirnya, aku menggendong Dewi di punggungku dan pergi ke pasar setiap subuh. Sambil merasakan kehangatan napas bayi yang tenang di punggungku, aku menjunjung peti ikan di kepala dan berlari ke sana kemari di gang-gang pasar. Bahkan di hari hujan badai pun tak ada waktu untuk istirahat. Jika aku terpeleset dan jatuh karena sol sepatu bot tuaku licin oleh air hujan, aku lebih takut Dewi yang di punggungku terkejut daripada lututku yang lecet. Aku menggertakkan gigi, bangkit, dan mengangkat peti itu lagi. Terdengar bunyi gemeretak dari tulang-tulang bahuku. Tetapi aku tidak bisa berhenti.
Aku tidak bisa membiarkan Dewi kelaparan. Awalnya, tanpa lapak sendiri, aku menjual sisa ikan orang lain di sudut pasar. Ikan teri, jeroan ikan tongkol, potongan kepala ikan bandeng. Pedagang lain mencibir, "Cea, barang seperti itu pun dipungut untuk dijual," tetapi aku membersihkan barang-barang yang tampak sepele itu dengan telaten dan berusaha menjualnya dengan harga setinggi mungkin. Jeroan yang dibuang pun kubersihkan dan kujual ke toko pembuat terasi. Dengan begitu, setelah bertahan sebulan, aku bisa membeli susu formula untuk Dewi. Tapi aku tidak hanya berdagang. Setiap subuh aku pergi ke pelelangan dan belajar satu hal dengan susah payah. Bukan penangkap ikan yang menghasilkan uang, melainkan orang yang memindahkannya. Ikan yang ditangkap nelayan dengan susah payah, dibeli dengan harga murah oleh tengkulak, dan dijual dengan harga mahal di kota. Aku belajar dari pengalaman bahwa selisih harga itulah peluang. Jadi aku mulai membangun jaringan dengan para juru lelang di dermaga. Aku datang ke pelelangan lebih pagi dari siapapun, menyuguhkan secangkir kopi hangat, dan mencatat fluktuasi harga dengan cermat. Pelabuhan mana yang menghasilkan banyak ikan jenis tertentu, jenis ikan apa yang harganya akan naik jika ada peringatan badai, aku membaca tren seperti itu lebih cepat dari siapapun. Awalnya para juru lelang meremehkanku, menganggap remeh seorang perempuan muda yang ingin terjun ke dunia distribusi, tetapi ketika prediksi hargaku terbukti benar berulang kali, tatapan mereka perlahan berubah. Sekitar 3 atau 4 tahun kemudian, aku berhasil menandatangani kontrak langsung dengan pasar ikan di Makassar dan Surabaya. Aku membangun jaringan distribusi sendiri, membawa ikan langsung dari produsen ke pasar Jakarta tanpa melalui perantara. Seiring bertambahnya volume, satu lapak saja tidak cukup. Aku menyewa gudang pendingin, membeli sebuah truk, dan seiring waktu, akhirnya mendirikan sebuah perusahaan. Samudra Jaya, nama yang kuambil dari nama ibuku, awalnya dimulai dari sebuah kantor kecil di sudut pasar, tetapi 10 tahun kemudian, perusahaan itu telah tumbuh menjadi jaringan distribusi yang memasok ikan segar ke restoran-restoran dan hotel-hotel di seluruh negeri. Sebagian besar volume distribusi hasil laut nasional melewati tanganku, tetapi hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Meskipun bisnisku berkembang pesat, aku tidak pernah benar-benar meninggalkan pasar. Setiap subuh, aku masih pergi ke pelelangan, menyentuh ikan, memeriksa kesegarannya secara langsung, dan bekerja bahu-membahu dengan para pedagang. Aku tahu lebih baik dari siapapun bahwa jika aku kehilangan sentuhan dengan dunia ini, aku akan kehilangan segalanya. Di antara tahun-tahun yang panjang itu, kenangan yang paling menyakitkan adalah satu ucapan dari Dewi. Mungkin saat ia berusia sekitar 7 tahun. Sepulang dari taman kanak-kanak, begitu masuk ke rumah, ia menutup hidung dan berkata, "Mama, tangan Mama bau." Teman-teman bilang Mama bau. Mendengar itu, aku menyembunyikan tanganku di belakang punggung dan tersenyum, tetapi setelah anak itu tidur, aku menangis tanpa suara di kamar mandi. Berulang kali ku gosok dengan sabun, tetapi bau amis yang meresap di sela-sela garis tanganku tak kunjung hilang. Meskipun ku gosok dengan sikat sampai tanganku memerah dan melepuh, bau itu tetap melekat. Sejak hari itu, setiap pulang dari pasar, aku selalu mencuci tangan 2 kali. Aku menyikat hingga ke bawah kuku, dan di depan anakku, aku mengoleskan banyak losion. Saat akan menghadiri acara di sekolah Dewi, aku akan menyiapkan baju baru yang disetrika dari malam sebelumnya, dan menyemprotkan setetes parfum di pergelangan tanganku. Di pasar aku adalah seorang pedagang yang kecipratan sisik ikan. Tetapi di depan anakku, aku ingin menjadi ibu yang paling bersih. "Dewi, nanti Mama akan buat kamu tinggal di penthouse. Percaya sama Mama, ya?" Aku berbisik sambil memegang tangan mungilnya di dalam selimut suatu malam. Ketika Dewi mengangguk dan mengulurkan jari kelingkingnya sambil berkata, "Janji ya, Ma," aku bertekad untuk menepati janji itu. Dan aku benar-benar bekerja keras untuk menepati janji itu. Di musim dingin, saat tanganku retak dan berdarah karena menyentuh ikan beku, aku tidak berhenti. Di bawah terik matahari musim panas, di lantai pasar yang penuh dengan bau amis dan panas, ada hari-hari di mana aku hampir pingsan karena pusing, tetapi ketika teringat jari kelingking Dewi, aku kembali bersemangat. Uang yang kukumpulkan sedikit demi sedikit akhirnya cukup untuk menyekolahkan putriku ke luar negeri dan ke universitas. Dewi hanya tahu bahwa ibunya menabung sedikit demi sedikit dari hasil berdagang di pasar.
Aku tidak pernah menceritakan dunia apa yang ada di baliknya. Fakta bahwa ibunya adalah seorang penjual ikan di pasar. Itu saja sudah cukup bagi anak itu. Meskipun orang-orang menghindariku karena bau amis, uang ini adalah uang terbersih di dunia. Uang yang diperoleh ibu ini dengan menorehkan bau laut di sekujur tubuhnya demi masa depan putrinya. Aku membuka mata. Lampu gantung di aula kembali terlihat, dan potongan tuna di piring masih berkilauan. Tak seorang pun di tempat ini yang tahu apa yang akan dikeluarkan oleh tangan yang telah terendam air asin selama 30 tahun ini. Saat itu, dari tengah aula, suara tajam besanku kembali terdengar. Setelah tersadar dari lamunanku, cahaya lampu gantung masih menyinari mataku. Di tengah aula, besanku kembali memegang mikrofon. Setelah selesai bersulang, dengan wajah gembira ia memandang berkeliling ke arah para tamu, dan tatapannya berhenti tepat padaku yang duduk di sudut. Oh, ya, mungkin ada yang sudah melihat tadi. Tapi hari ini kita kedatangan seorang tamu istimewa. Suara besanku menggema di seluruh aula. Para tamu serentak menoleh, dan tanpa sadar aku menegakkan bahu. Menantuku ini sungguh berbakti. Dia membawa ibunya yang seorang penjual ikan bau amis itu ke acara ini. Hebat, kan? Ia sendiri yang mengundang, tapi berbicara seperti itu, tujuannya sudah jelas. Meskipun ia tersenyum, suasana di aula seketika menjadi dingin. Beberapa tamu tertawa canggung, dan aku hanya bisa menunduk sambil memainkan gelas minumanku. Tidak apa-apa, aku bisa menahan hal seperti ini. Batinku menenangkan diri, namun, ucapan besanku tidak berhenti di situ. Aku mencoba menghindar dengan bangkit dari kursi. Aku ingin pergi dengan berpura-pura ke kamar kecil. Tetapi besanku dengan cepat menghampiri dan menghalangi jalanku. Aroma parfum yang pekat dari kebaya sutranya yang berwarna mutiara menyeruak, dan di matanya jelas tergambar kepuasan yang kejam. Bu Besan? Mau kemana? Sudah susah payah datang? Tinggallah lebih lama. Dan mumpung di sini, Anda harus tahu sesuatu. Anda harus tahu bagaimana dunia ini berputar. Besanku menekan bahuku dengan ringan dan menyuruhku duduk kembali. Lalu ia menoleh ke arah para tamu dan meninggikan suaranya. Dengan uang dari orang-orang seperti saya yang membeli ikan Bu Besan, orang-orang seperti Anda baru bisa makan. Kami ini yang memberi Anda makan. Mengerti? Ucapan besanku tidak berhenti di situ. Sambil memegang gelas anggur, ia melanjutkan dengan nada pamer kepada para tamu. Tahu tidak kenapa saya sengaja mengundang Bu Besan? Untuk menunjukkan pada menantu saya, supaya dia sadar. Dengan latar belakang keluarga seperti itu, dia harus bekerja keras mati-matian di rumah mertua. Benar kan, Bu Besan? Aula menjadi sunyi senyap. Wajah para tamu dipenuhi rasa canggung, bahkan kebingungan, tetapi tidak ada satupun yang berani angkat bicara. Aku menggertakkan gigi. Kulitku yang kasar karena garam terasa sedikit perih, tetapi aku tidak bergerak sedikit pun. Jika aku mengucapkan sepatah kata pun di sini, kehidupan pernikahan Dewi hanya akan semakin sulit. Namun, ada orang lain yang meledak lebih dulu dariku. Ibu, Dewi berdiri dengan tiba-tiba. Wajahnya memerah, dan suaranya dipenuhi amarah yang tertahan. Ibu, itu keterlaluan. Memangnya kenapa dengan mama saya? Hanya karena ibu punya uang? Bagaimana bisa ibu merendahkan orang seperti ini? Mama saya bukan orang yang bisa ibu hina. Beliau adalah orang yang berharga, yang membesarkan saya dengan jujur dan tidak kurang suatu apapun dengan keringatnya sendiri di pasar. Saat suara Dewi membelah keheningan aula, jantungku serasa berhenti berdetak. Jangan, Dewi. Mama tidak apa-apa. Tolong jangan berkata apa-apa lagi. Meskipun aku berteriak dalam hati, semuanya sudah terlambat. Wajah besanku langsung memerah padam. Bibirnya bergetar, dan tangannya yang dihiasi cincin berlian mewah melayang secepat kilat. Plak, bekas tangan merah yang jelas tercetak di pipi putih Dewi. Semua orang di aula menahan napas. Dan aku yang setengah berdiri dari kursi, membeku di tempat. Pipi Dewi mulai membengkak dan memerah. Beraninya kau menatap mata ibu mertuamu dan meninggikan suaramu. Teriak besanku dengan suara bergetar karena marah. Ia segera menyambar mangkuk berisi garam kasar di atas meja. Para tamu mulai berbisik, astaga, lihat itu. Tetapi besanku sudah kehilangan akal sehat. Keturunan bau amis, mulutnya juga ikut lancang. Menjijikan, rasakan ini garam,
biar bau anyirmu itu hilang. Butiran-butiran garam putih tumpah ruah ke atas kepala Dewi. Garam itu jatuh dengan suara kering dan dingin, menyebar di antara rambut, bahu, dan jatuh ke karpet. Dewi menutupi kepalanya dengan kedua tangan dan berjongkok, butiran garam memantul dan berserakan di lantai, dan isak tangis kecil keluar dari sela bibirnya. Aku mendorong kursiku dan berlari ke arah Dewi. Jaraknya hanya beberapa langkah, tetapi terasa sangat jauh. Saat aku memeluk putriku, butiran garam juga jatuh ke lenganku, tetapi bahu Dewi yang bergetar terasa lebih panas daripada sentuhan kasar garam itu. Saat aku menyisir rambutnya, garam berjatuhan, dan bekas tamparan yang memerah terlihat di sela-sela rambutnya. Dewi memegangi pipinya sambil menggertakkan gigi. Pemandangan itu seperti pisau yang mengiris hatiku. Saat itu, Dewi mengangkat kepala dan menatap suaminya. Dengan wajah bercampur air mata dan garam, ia menatap orang terakhir yang diharapkan bisa melindunginya. Namun, menantuku bukannya menghampiri istrinya, malah mundur selangkah dan berkata, "Dewi, sudahlah. Kamu merusak suasana. Lihat kondisi ibu, tidak lihat? Cepat minta maaf." Bersujud padanya. Mendengar kata-kata itu, aku merasa cahaya terakhir di mata Dewi padam. Ucapan dingin suaminya menusuk hati anak itu lebih dalam dari garam. Aku melihatnya dengan jelas. Dewi, yang tidak menangis saat ditampar, yang bertahan saat ditaburi garam, hancur lebur karena ucapan itu. Putriku menatap wajah suaminya cukup lama, lalu perlahan menundukkan kepala. Sebutir garam jatuh dari ujung rambutnya ke lantai. Di dalam pelukanku, bahu Dewi bergetar hebat. Garam putih yang menempel di rambut putriku berjatuhan seperti salju. Selama 30 tahun aku mengangkut peti ikan dengan sepatu bot, semua itu karena aku ingin hanya kelopak bunga yang tertabur di atas kepala anakku. Bu Besan, kau tidak tahu bahwa yang kau taburkan hari ini bukanlah bunga, melainkan percikan api yang akan membakar habis keluarga ini. Bayu, kau pun tega melepaskan tangan putriku. Ya, sekarang tidak ada lagi belas kasihan yang tersisa untuk kalian. Aku memeluk kepala Dewi yang berlumuran garam dan perlahan berdiri. Besanku tersenyum sinis seolah menang, dan menantuku membuang muka. Aku menepuk-nepuk punggung Dewi dengan lembut, tetapi dengan suara yang lebih tegas dari siapapun di aula itu, aku berkata, "Ibu Rina, garam hari ini, pasti akan saya buat Anda membayarnya dengan air mata. Harga yang harus Anda bayar karena telah membuat putri saya menangis darah, akan Anda rasakan akibatnya." Senyum sinis besanku sejenak terhenti, lalu berubah menjadi cibiran. Aku tidak lagi menatap wajahnya. Sambil memegang erat tangan putriku yang berlumuran garam, aku menepuk sisa butiran garam di bahu Dewi sekali lagi. Dengan membelakangi cahaya lampu gantung yang menyilaukan, aku keluar dari aula. Dari belakang, aku mendengar suara cibiran besanku, tetapi aku tidak pernah menoleh ke belakang. Suara butiran garam yang terinjak di bawah sol sepatuku menjadi salam perpisahan terakhir dari pesta ini. Setibanya di rumah, aku langsung membawa Dewi ke kamar mandi. Saat lampu dinyalakan, aku melihat bayangan putriku di cermin. Di sela-sela rambutnya menempel butiran garam kasar, dan pipi kirinya memerah bengkak dengan bekas tamparan yang jelas. Aku mengambil air hangat, membasahi handuk, dan dengan hati-hati melepaskan ikatan rambut Dewi. Setiap helai rambut yang kuurai, butiran garam jatuh ke wastafel. Suasana kamar mandi yang sunyi membuat suara kering garam itu terdengar sangat keras. Selama lebih dari 30 tahun aku memegang garam di pasar, tetapi ini adalah pertama kalinya aku membersihkan garam dari rambut putriku sendiri. Setiap butir garam yang jatuh, terasa ada sesuatu yang berat dan mengeras di sudut hatiku. Dewi memejamkan mata dan tidak berkata apa-apa, tetapi bahunya bergetar kecil. Saat aku mengelap pipi anak itu dengan handuk basah, air mengenai luka goresan cincin, dan Dewi meringis tanpa suara. Setelah semua garam dibersihkan dan rambutnya dikeringkan, kami keluar ke ruang tamu. Aku mengompres pipinya yang bengkak dengan es batu sambil duduk di sebelahnya. Dewi sedikit tersentak karena dinginnya es, tetapi kemudian menyandarkan kepalanya di bahuku. Setelah beberapa saat, Dewi mulai berbicara dengan hati-hati. "Ma, waktu aku tanda tangan kontrak sewa apartemen itu, aku pikir aku bisa hidup bahagia." Suaranya serak. Tapi ibu mertua tidak pernah sekalipun membayar sewanya, dan terus-menerus menyalahkanku. Dia bilang karena aku besar di pasar,
Martabat keluarga mereka jadi turun. Bau mama menempel di rumah. Setiap kali ada tamu, aku disuruh tetap di dapur. Katanya malu memperkenalkan menantu sepertiku. Suara Dewi semakin lirih dan akhirnya bergetar seolah akan putus. Mas Bayu juga sama. Awalnya aku pikir dia memihakku, tapi ternyata dia selalu menganggap ucapan ibunya benar. Tadi waktu aku ditaburi garam, aku melihat matanya. Bukan rasa kasihan, tapi justru ekspresi kesal. Ma, aku benar-benar tidak mau tinggal di sana lagi. Dewi mencengkeram lengan bajuku dan terisak. Ma, aku mau cerai. Aku tidak mau lagi melihat mereka, termasuk Mas Bayu. Besok aku mau langsung ke sana, hanya untuk mengambil barang-barangku. Aku mengelus punggung Dewi dengan perlahan. Kemarahan dan kesedihan dalam suara putriku seolah berpindah ke telapak tanganku. Aku tahu betul betapa lama anak ini telah menahan dan bertahan, dan kehancurannya hari ini bukan hanya karena kejadian hari ini. Tetapi aku tidak bisa langsung mengambil keputusan. Dewi, jangan menangis. Aku memegang erat tangan putriku dan berkata dengan suara rendah. Mama mengerti perasaanmu. Tapi perceraian bukan hal yang bisa diputuskan dengan gegabah. Kalau kau memutuskan berdasarkan emosi, kau sendiri yang akan semakin menderita. Ma, aku sudah tidak tahan lagi. Bukan menyuruhmu untuk menahan. Tanpa sadar, suaraku menjadi lebih berat. Dewi menatap wajahku. Mama akan siapkan semuanya, jadi tunggulah sebentar lagi. Sebanyak butiran garam yang menempel di kepalamu, Mama akan pastikan perempuan itu meneteskan air mata darah. Mata Dewi membelalak. Dan tidak perlu pergi mengambil barang-barangmu? Jangan sentuh apapun, Ma. Maksud Mama apa? Kalau barang-barangku tidak diambil bagaimana? Karena yang akan keluar dari sana bukan kamu, tapi mereka? Dewi terdiam sejenak. Wajahnya menunjukkan bahwa ia tidak mengerti maksudku. Wajar saja. Anak ini belum tahu siapa pemilik penthouse itu yang sebenarnya. Ma? Maksud Mama apa? Kenapa di sana? Cepat mandi dan tidur. Besok pagi kau akan lihat sendiri bagaimana dunia berubah. Dewi sepertinya ingin bertanya lebih lanjut, tetapi melihat ekspresiku, ia akhirnya terdiam. Sambil menatap punggung putriku yang masuk ke kamar, aku mengepalkan tangan. Beberapa butir garam yang jatuh dari kepala Dewi dan berserakan di lantai ruang tamu berkilauan di bawah lampu neon. Setelah mendengar suara pintu kamar ditutup, aku mengeluarkan ponsel dan menekan sebuah nomor. Setelah 2 kali berdering, seseorang menjawab telepon. Pak pengacara, saya Kartini. Tolong kirimkan berkas yang sudah disiapkan besok pagi-pagi. Penthouse nomor 4001. Segera proses gugatan pengosongan paksa karena tunggakan sewa selama 1 tahun. Dari seberang telepon terdengar suara pengacara yang sedang memeriksa sesuatu, dan aku melanjutkan dengan tenang. Tidak perlu menunggu lagi. Pastikan surat peringatannya terkirim besok pagi. Setelah menutup telepon, aku menatap keluar jendela ruang tamu. Di balik gang pasar, di langit malam yang gelap, lampu jalan berkedip samar. Dari kamar tidur tidak terdengar suara apapun, sepertinya Dewi sudah tertidur. Aku mengambil sebutir garam yang berserakan di lantai dan meletakkannya di telapak tanganku. Di atas garis tanganku yang pecah-pecah karena garam, butiran garam putih itu berkilauan dingin di bawah lampu neon. Selama 30 tahun aku memegang garam dengan kedua tangan ini. Garam yang selalu ada di sisiku saat menaburi ikan, mengasinkannya, dan membumbui masakan. Tetapi hari ini, garam ini telah menjadi senjata yang menginjak-injak harga diri putriku. Dan aku sudah mempersiapkan segalanya untuk membuat orang yang menggunakan senjata itu membayar akibatnya mulai besok. Dewi, bersabarlah sedikit lagi. Mama pasti akan membalaskan garam ini. Keesokan paginya, sinar matahari masuk memenuhi penthouse tempat ibu mertua dan suami Dewi tinggal, seolah tidak terjadi apa-apa. Di balik jendela kaca besar ruang tamu, pemandangan kota Jakarta berkilauan, dan sinar matahari pagi menyelimuti lantai marmer teras dengan hangat. Di tengah semua itu, besanku, Rina, mengenakan gaun sutra, bersandar di sofa sambil memegang gelas anggur. Sepertinya sisa kemeriahan pesta kemarin masih terasa, terlihat dari kebiasaannya minum anggur di pagi hari. Di atas meja, tumpukan amplop angpau dari pesta kemarin menumpuk, dan besanku menghitungnya satu persatu dengan senyum puas. Bayu, lihatkan kelakuan Dewi kemarin,
melawan ibu mertua sampai ditaburi garam dan diusir. Kakak. Besanku menggoyangkan gelas anggurnya dan bersandar di sofa dengan sinis. Di seberangnya, menantuku sedang memainkan ponsel dan menjawab, Dewi tidak mengangkat telepon, Bu. Biarkan saja sampai dia menelepon. Tidak perlu menghubunginya sampai dia datang merangkak dan bersujud meminta maaf. Beberapa hari lagi juga pasti akan kembali dengan sendirinya. Setelah berkata begitu, besanku mengalihkan pandangannya ke teras. Ia menghela napas puas sambil melihat pemandangan gedung-gedung pencakar langit yang berkilauan di bawah sinar matahari. Selama 2 tahun tinggal di penthouse ini, raut wajahnya menunjukkan bahwa ia tidak pernah sekalipun meragukan bahwa pemandangan ini bukan miliknya. Tepat saat itu, bel pintu berbunyi. Menantuku berjalan ke pintu dan membukanya. Seorang pria berjas memberikan sebuah amplop. Dengan Bapak Bayu, ini ada surat tercatat, mohon tanda tangan di sini. Menantuku menerima dokumen itu dengan bingung. Saat membuka amplop, secarik surat resmi dengan kop surat firma hukum keluar. Saat membaca judulnya, wajah menantuku menegang. Surat peringatan pengosongan paksa dan pemutusan kontrak karena tunggakan sewa selama 1 tahun, dan di kolom nama penyewa, tertulis 3 kata. Direktur Utama Samudra Jaya, Kartini, Bu, lihat ini, suara menantuku bergetar. Besanku meletakkan gelas anggurnya dengan malas dan menerima surat itu. Ekspresi wajah besanku yang semula sinis berubah menjadi bingung, lalu marah dalam sekejap. Apa ini, Kartini? Penjual ikan itu sudah gila? Dia mengirim surat peringatan seolah penthouse ini miliknya? Besanku meremas surat itu sambil berteriak. Otaknya sudah ikut rusak karena terlalu sering memegang kepala ikan? Bayu, ini penipuan. Cepat lapor polisi. Tetapi menantuku sudah sibuk mencari sesuatu di ponselnya. Ia masuk ke situs web pertanahan dan memeriksa sertifikat penthouse ini. Saat layar menampilkan hasilnya, wajah menantuku pucat pasi. Bu, sebentar. Di sertifikat, pemiliknya adalah perusahaan bernama Samudra Jaya, dan nama direkturnya adalah Kartini, sama persis dengan nama ibu mertua. Apa? Tidak mungkin. Dari mana perempuan itu punya uang untuk membeli penthouse miliaran ini? Besanku merebut ponsel menantuku dan menatap layar dengan tajam. Di kolom pemilik sertifikat, nama perusahaan dan direktur tercetak dengan jelas. Samudra Jaya, Kartini. Tangan besanku yang memegang ponsel bergetar hebat. Kartini yang ia kenal adalah orang yang setiap subuh memakai sepatu bot dan mengangkut peti ikan di pasar. Saat itu, di rumah, aku sedang menjelaskan situasinya pada Dewi. Apa kata Mama? Mama yang membeli penthouse itu. Dewi menatapku dengan ekspresi tidak percaya, dan aku meletakkan cangkir teh sambil berkata dengan tenang. 2 tahun lalu kau bilang, ibu mertuamu ingin tinggal di penthouse di kawasan elit, jadi kau yang mengurus kontrak sewanya. Tapi sewa tidak pernah dibayar oleh mertuamu dan semua dibebankan padamu, kan? Itu benar. Tapi bagaimana Mama bisa membeli rumah itu? Aku menatap cangkir teh sejenak. Tiba-tiba teringat hari itu 2 tahun lalu. Saat itu Dewi meneleponku. Ia bilang ibu mertuanya menuntut sewa penthouse di kawasan elit demi gengsi, dan semua uang jaminan serta sewa bulanan dibebankan pada Dewi sendiri. Tak lama kemudian, aku juga mendengar bahwa ibu mertuanya mulai menunggak sewa. Begitu tahu putriku khawatir akan diusir oleh pemilik rumah, aku langsung mengambil keputusan. Aku menghubungi pemiliknya dan membelinya secara tunai. Nama pemilik kucatatkan atas nama perusahaan, dan aku merahasiakannya dari Dewi maupun besanku. Aku hanya ingin putriku bisa hidup nyaman tanpa harus memikirkan pandangan mertuanya. Mama sudah membelinya sebelumnya. Mama menghubungi pemiliknya dan membeli semuanya, dan nama pemiliknya Mama catat atas nama perusahaan. Jadi tidak ada yang tahu Mama pemiliknya. Dewi ternganga menatapku cukup lama. Lebih dari setahun sewa tidak dibayar pun Mama diam saja, tapi akhirnya mereka malah membalas kebaikan dengan keburukan. Menaburkan garam di kepala putriku, aku merendahkan suaraku sedikit dan melanjutkan. Dewi, jangan tanya sekarang bagaimana Mama bisa membeli rumah ini. Nanti juga kau akan tahu. Yang harus kau ingat sekarang adalah satu hal. Penthouse itu rumahmu. Bukan mereka pemiliknya. Dewi tidak berkata apa-apa untuk beberapa saat.
Bagaimana ia harus menerima kenyataan bahwa ibunya yang setiap subuh memakai sepatu bot dan pergi ke pasar adalah pemilik penthouse miliaran rupiah? Kebingungan tergambar jelas di wajahnya. Beberapa saat kemudian, dengan mata berkaca-kaca, Dewi bertanya dengan hati-hati, "Ma, jadi selama ini ibu mertua tidak pernah bayar sewa? Dan Mama tahu tapi diam saja?" "Mama diam karena Mama ingin kau hidup nyaman di rumah itu. Mama juga memikirkan gengsi Besan, dan yang terpenting, Mama ingin kau hidup tanpa memikirkan pandangan mertuamu. Tapi garam kemarin adalah batasnya." Dewi mengangguk pelan dan memegang erat tanganku. Tangannya bergetar, tetapi getaran itu berbeda dengan semalam. Bukan kesedihan, melainkan getaran yang dipenuhi rasa bersalah dan terima kasih pada ibunya. Sementara itu, di penthouse, menantuku dengan panik mencoba meneleponku. Tapi aku sudah memblokir nomornya. Yang terdengar hanya nada mesin, dan wajah menantuku semakin pucat. "Bu, teleponnya tidak bisa dihubungi." Ibu mertua memblokir. "Sudah. Mau telepon atau apa? Ini penipuan. Mana mungkin perempuan penjual ikan bisa membeli rumah seperti ini? Besok panggil pengacara. Ini palsu. Pasti palsu." Besanku berteriak histeris dan mencoba merobek surat itu, tetapi menantuku dengan cepat merebutnya. Menantuku tahu bahwa aslinya ada di firma hukum. Besanku berdiri dari sofa dan berjalan mondar-mandir di ruang tamu sambil terus bergumam. "Tidak mungkin. Rumah ini milikku. Aku sudah tinggal di sini selama 2 tahun. Setiap hari dipanggil ibu." Tetapi wajah menantuku sudah terlihat pasrah. Sertifikat tanah tidak berbohong. Besanku mengambil gelas anggur, tetapi tangannya lemas dan gelas itu jatuh ke lantai. Anggur merah menyebar seperti jaring laba-laba di lantai marmer putih, dan pecahan kaca berserakan. Menantuku berlari sambil berteriak, "Bu, hati-hati!" Tetapi besanku hanya berdiri termangu di atas pecahan kaca sambil menatap keluar jendela. Tepat saat itu, sebuah pesan masuk ke ponsel besanku. Pengirimnya adalah namaku, Ibu Rina. "Pemandangan dari penthouse itu indah sekali. Ya, bayar sewa selama 1 tahun itu, beserta bunganya, lalu kemasi barang-barangmu dan segera pergi. Jangan sentuh gagang pintu rumahku dengan tangan yang telah melukai putriku." Saat besanku membaca pesan itu, tangan yang memegang ponsel bergetar seperti daun. Aku mendengarnya nanti dari asisten rumah tangga yang bekerja di penthouse itu. Besanku terduduk lemas di sofa ruang tamu, dan cukup lama menatap dinding dengan pandangan kosong. Pemandangan kota Jakarta yang hingga kemarin ia yakini miliknya, kini terbentang di hadapannya dengan makna yang sama sekali berbeda. Rumah itu adalah tempat yang ingin kuberikan agar anakku bisa tidur nyenyak dengan nyaman. Aku sengaja menyembunyikan fakta bahwa aku pemiliknya demi menjaga gengsi Besan, dan pura-pura tidak tahu saat sewa menunggak. Tetapi balasan yang kuterima hanyalah garam yang ditaburkan di atas kepala putriku. "Ibu Rina, teras tempat Anda berperan sebagai nyonya besar sambil minum anggur, lantai marmernya, sekarang tidak akan kuizinkan sejengkal pun." Tetapi besanku belum tahu semuanya. Bahwa penthouse ini hanyalah permulaan. Bahwa kartu yang kumiliki bukan hanya ini, itu, belum ada yang tahu. Setelah mengirimkan surat peringatan, aku memberi besanku waktu seminggu. Kesempatan terakhir untuk mengemasi barang-barangnya sendiri. Namun, tampaknya besanku menggunakan waktu seminggu itu untuk hal yang sama sekali berbeda. Kudengar dari Dewi, ia mencari pengacara dan mengatakan kemana-mana, "Ini penipuan, aku akan mengajukan gugatan pembatalan." Akhirnya, hingga batas waktu berakhir, besanku tidak beranjak 1 langkah pun dari penthouse. Jadi aku memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama lagi. Tepat pada siang hari batas waktu pengosongan, besanku, Rina, sedang dalam perjalanan pulang setelah keluar rumah dengan santai seperti biasa. Begitu turun dari lift dan berdiri di depan pintu penthouse, besanku menekan kata sandi di kunci pintu digital seperti biasa. Namun, alih-alih suara pembuka kunci yang familiar, yang terdengar hanyalah suara alarm yang dingin dan tajam. Bip, bip, bip. Besanku mencoba menekan kata sandi berulang kali dengan bingung, tetapi hasilnya sama. 3, 4 kali percobaan, pintu tetap tidak terbuka. Kunci pintunya sendiri sudah diganti. Gagang pintu yang kemarin berwarna emas kini telah berubah menjadi perak model baru, memancarkan kilau logam yang asing. Apa ini? Kenapa kata sandinya tidak cocok?
Besanku bergumam dengan suara panik sambil menarik gagang pintu dengan kuat, tetapi pintu itu tidak bergerak sedikit pun. Untuk berjaga-jaga, ia mengeluarkan kunci darurat dari sakunya dan mencoba memasukkannya ke lubang kunci, tetapi itu pun tidak cocok. Lubang kuncinya pun sudah diganti. Besanku mundur selangkah dan menatap pintu depan. Pintu yang hingga kemarin adalah rumahnya, hari ini tertutup rapat seperti benteng asing. Cahaya lampu koridor memantul dingin di kunci pintu perak, dan tangan besanku mulai bergetar. Saat itu, dari ujung koridor terdengar suara sepatu hak tinggi. Tok, tok, tok. Suara langkah kaki yang teratur dan mantap perlahan mendekat. Aku muncul dari tikungan koridor. Bukan lagi sepatu bot yang biasa kupakai di pasar subuh, melainkan sepatu hitam yang rapi dan mantel yang bersih. Penampilanku sangat berbeda dari di pasar, tetapi sorot mataku masih sama, sorot mata yang telah ditempa selama 30 tahun di pelelangan ikan. Di belakangku, 2 orang perwakilan dari firma hukum berjas hitam mengikuti sambil membawa tas kerja. Aku memegang dokumen bukti kepemilikan penthouse ini di satu tangan. Aku berhenti berjalan dan menatap lurus ke mata besanku. Aku bisa melihat warna perlahan menghilang dari wajahnya. Wanita pasar yang hingga kemarin ia hina dengan sebutan bau amis, hari ini berdiri tegak seolah pemilik gedung ini. Pikiran besanku pasti menjadi kacau. Bebesan? Kamu sedang apa di sini? Dan siapa orang-orang ini? Alih-alih menjawab, aku mengangguk sekali ke arah perwakilan hukum. Perwakilan itu maju dan membuka dokumen. Ibu Rina, atas nama pemilik gedung ini, Ibu Kartini, kami memberitahukan bahwa kontrak sewa telah diputus karena tunggakan sewa selama 1 tahun, dan hari ini kami akan melakukan eksekusi pengosongan paksa. Pengosongan? Pengosongan apa? Ini rumahku, teriak besanku, tetapi sebelum teriakannya selesai, pintu penthouse terbuka dari dalam. Perwakilan lain yang mengetahui kata sandi baru membuka pintu dari dalam, dan di ruang tamu, proses pengepakan sudah berlangsung. Beberapa pekerja sedang memasukkan perabotan dan barang-barang ke dalam kardus. Besanku mencoba menerobos masuk, tetapi perwakilan hukum dengan tenang menghalanginya. Jangan sentuh, itu semua barang-barangku. Di lemari itu ada mantel buluku, teriak besanku sambil menghentakkan kaki. Sementara itu, para pekerja mulai membawa kardus pertama keluar ke koridor. Dari sela-sela kardus menyembul ujung gaun kesayangan besanku, dan di atasnya sebuah tas bermerek diletakkan begitu saja. Dari kardus kedua, keluar kotak perhiasan dari laci meja rias besanku, dan di kardus ketiga ada 1 set gelas anggur dan bantal sutra. Barang-barang yang telah dikumpulkan besanku satu persatu selama 2 tahun berperan sebagai nyonya besar di penthouse ini, kini dilemparkan ke lantai koridor tanpa dikemas dengan baik. Gaun-gaun mewah berdebu di atas ubin koridor yang dingin. Sepatu-sepatu bermerek saling berhimpitan di dalam kardus. Pemandangan itu seperti ruang ganti seorang aktris yang diusir dari panggung. Besanku memegang salah satu kardus dan melihat ke dalamnya, lalu berteriak, kebaya sutra berwarna mutiara yang ia kenakan di pesta ulang tahun kemarin terlipat kusut di antara tas-tas. Besanku mengeluarkannya dan memeluknya di dada sambil terduduk. 2 hari yang lalu, orang yang berdiri seperti ratu di hadapan ratusan tamu dengan kebaya ini, sekarang menangis di lantai koridor sambil memeluk kebaya yang kusut. Menantuku baru datang dengan tergesa-gesa saat itu. Begitu turun dari lift, ia melihat kardus-kardus yang menumpuk di koridor dan ibunya yang terduduk di lantai, wajahnya pucat pasi. Ibu mertua, apa yang Anda lakukan? Menantuku berlari ke arahku, tetapi perwakilan hukum selangkah lebih maju dan menghalanginya. Aku bahkan tidak menatap menantuku dan berkata dengan tenang, Bayu, barang-barang yang ada di sini adalah milikmu dan ibumu, bawa pergi hari ini. Mulai besok, akan dibuang. Mulut menantuku membuka dan menutup, tetapi ia tidak bisa membantah. Ini penipuan. Ini rumahku. Aku sudah tinggal di sini selama 2 tahun dipanggil nyonya besar, siapa yang berani mengusirku? Teriak besanku sekuat tenaga. Tetapi hanya gema di koridor yang menjawab. Aku melihat pemandangan itu dan membuka mulut. Ibu Rina, jangan salah paham. Tempat ini tidak pernah menjadi rumahmu sedetik pun. Ini adalah rumah yang kubeli agar putriku, Dewi, tidak perlu merasa tidak enak pada ibu mertuanya, bukan untuk memuaskan kesombonganmu. Seharusnya Anda membayar sewa dengan baik. Suaraku rendah,
tetapi cukup jelas untuk mengisi seluruh koridor. Mata besanku goyah, bibirnya bergetar, lalu tiba-tiba kakinya lemas dan ia terhuyung. Ia jatuh di depanku dan mencengkeram ujung celanaku dengan kedua tangan. Besan, aku salah. Hari itu di pesta, aku pasti sudah gila. Tolong maafkan aku sekali ini saja. Aku tidak punya tempat tinggal, Bayu juga ada di sini. Besanku merangkak di ujung celanaku dan menatapku. Riasannya luntur, meninggalkan noda hitam di bawah matanya. Rambut yang pagi tadi ditata rapi kini acak-acakan dan lepek di dahi. Nyonya besar yang hingga kemarin menegakkan kepala di depan para tamu, kini berlutut di lantai koridor, menangis sambil memegang celanaku. Pemandangan itu tumpang tindih dengan adegan putriku Dewi, yang ditaburi garam dan meringkuk di lantai hari itu. Tetapi aku tidak bisa merasakan belas kasihan yang sama. Dewi adalah korban yang tidak bersalah, sedangkan wanita ini sedang menuai apa yang ia tanam. Aku menatap tangan besanku, jari-jari yang dihiasi cincin berlian itu adalah tangan yang sama yang menampar pipi putriku dan menaburkan garam beberapa hari yang lalu. Aku menepis tangannya. Katanya bau amis, kalau tanganmu menyentuh bajuku, nanti baunya menempel, jadi singkirkan. Jika tidak punya uang untuk membayar sewa, pergi ke jalanan adalah hukum dunia ini. Tangan besanku jatuh lemas. Aku mundur selangkah dan menatap besan dan menantuku secara bergantian. Tunggakan sewa selama ini akan saya tuntut melalui pengadilan, dan jangan pernah berpikir untuk memegang gagang pintu rumahku dengan tangan yang telah menampar putriku. Jika semua barang di koridor ini tidak disingkirkan sebelum matahari terbenam hari ini, mulai besok akan saya urus sendiri. Besanku terduduk di lantai dan meraung-raung. Menantuku berjongkok di samping ibunya dan memegang bahunya, tetapi besanku bersandar di dinding, menatap langit-langit dengan mulut terbuka hampa. Saat aku berbalik, menantuku berteriak dari belakang dengan panik. Ibu mertua, jangan begini pada Dewi. Pikirkanlah Dewi. Aku berhenti berjalan dan hanya menolehkan kepala. Bayu, orang yang harus memikirkan putriku bukan aku, tapi kamu. Orang yang membiarkan istrinya ditaburi garam, sekarang baru menyebut namanya. Mulut menantuku terkatup. Sepertinya tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Aku kembali berjalan ke depan. Ruang tamu tempat wanita itu minum anggur sambil dipanggil nyonya besar, sebenarnya adalah ruang yang kubeli dengan uang hasil kerjaku memotong ikan di pasar subuh. Harga dari menganggap kebaikanku sebagai hak, sekarang pasti sedang ia rasakan dengan pedih di lantai koridor. Tetapi ini baru permulaan. Tepat sebelum pintu lift tertutup, aku melihat pemandangan terakhir besanku yang terduduk di ujung koridor, terkubur di antara kardus-kardus barangnya. Punggung besanku yang terkulai di atas mantel mewahnya sulit dipercaya sebagai sosok nyonya rumah gedung ini hingga 1 jam yang lalu. Selama lift turun, aku mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan pada Dewi. Dewi, sekarang kau bisa pergi ke rumah itu. Itu rumahmu, hiaslah sesukamu. Dan aku menekan 1 nomor kontak lagi. Aku harus mempersiapkan langkah selanjutnya. Penthouse itu hanyalah cakar pertama. Masih ada cakar lain yang belum kukeluarkan. Sumber penghidupan keluarga besanku, restoran Jepang itu, mereka masih belum tahu dari mana ikan-ikan yang masuk ke sana berasal. Sehari setelah diusir dari penthouse, besan dan menantuku masih memiliki 1 benteng pertahanan. Restoran fine dining kelas atas yang menjadi sumber penghidupan dan kebanggaan keluarga, mereka percaya, selama restoran itu aman, mereka bisa bangkit kembali. Namun, malam itu, saat jam sibuk restoran mendekat, masalah terjadi. Di dalam dapur, akuarium yang biasanya penuh dengan tuna kualitas terbaik dan ikan hidup segar, kini kosong melompong. Di dalam akuarium yang hanya berisi air jernih, hanya gelembung udara yang naik, dan di lemari pendingin di sebelahnya, tidak ada 1 potong pun ikan mentah. Bau amis dan tidak sedap dari akuarium yang kosong menyebar ke seluruh dapur. Menantuku dengan panik mulai menelepon pemasok. Pemasok pertama adalah pemasok tuna langsung dari perairan Maluku. Pak, hari ini pengiriman tuna belum datang. Bisa tolong dicek pesanannya? Ah, Pak Bayu, maaf sekali, tapi hari ini tidak ada barang. Tidak ada? Kemarin Bapak bilang stoknya masih ada. Situasinya sedikit berubah. Coba cari di tempat lain. Telepon ditutup. Menantuku menggertakkan gigi dan menelepon pemasok kedua. Pemasok ikan kakap dari Surabaya.
tetapi jawabannya sama. Hari ini sulit. Pemasok ketiga, pemasok ikan hidup dari Lampung, juga sama. Ada perintah dari atas, untuk sementara transaksi sulit dilakukan. Ia menelepon pemasok keempat, kelima, tetapi hasilnya sama, seolah sudah bersekongkol, semua pemasok dari daerah menolak pasokan. Beberapa tidak mengangkat telepon sama sekali, dan yang mengangkat hanya mengatakan ada perintah dari atas lalu menutup telepon. Keringat mulai membasahi dahi menantuku. Kemeja di balik jasnya menempel di punggung, tetapi ia tidak punya waktu untuk mengelapnya. Pak Manajer, ini gawat. Reservasi malam ini saja ada 30 meja. Kalau dalam 1 jam bahan baku tidak datang, semuanya berantakan. Kepala koki memukul meja persiapan dengan telapak tangannya. Menantuku mengusap keringat di dahi dan menjawab, tunggu sebentar. Saya sedang berusaha mencarinya. Bukan berusaha, tapi harus ada sekarang. Tidak ada tuna, tidak ada kakap, bahkan sepotong salmon pun tidak datang. Saya mau buat apa? Suara kepala koki semakin tinggi. Koki-koki lain di dapur saling berpandangan dengan cemas. Dapur yang biasanya ramai dengan suara pisau memotong dan minyak mendesis, kini sunyi senyap. Sementara itu, di pintu masuk restoran, tamu-tamu yang sudah reservasi mulai berdatangan satu persatu. Permisi, saya Budi yang reservasi jam 7. Saya sudah pesan paket spesial untuk menjamu klien. Ah, ya. Mohon tunggu sebentar. Manajer restoran menyambut tamu dengan keringat dingin, tetapi tidak ada yang bisa disajikan dari dapur. 10 menit berlalu, 20 menit berlalu, para tamu yang duduk di meja mulai menunjukkan raut tidak senang. Ini restoran mahal, masa sudah 30 menit tidak ada satupun hidangan yang keluar? Sudah reservasi tapi makanannya tidak ada? Anda bercanda? Saya menjamu klien penting, ini apa-apaan? Panggil manajernya sekarang. Keluhan meledak serentak dari seluruh penjuru restoran. Seorang tamu bangkit dan berjalan ke kasir, diikuti oleh 2 atau 3 meja lainnya yang ikut protes. Manajer restoran terus membungkuk meminta maaf, tetapi permintaan maaf saja tidak akan menyelesaikan masalah jika tidak ada makanan yang bisa disajikan. Akhirnya seorang tamu berkata, "Kembalikan uang DP saya," sambil menyodorkan kartunya, dan diikuti oleh pembatalan reservasi berturut-turut. Dari pintu masuk terdengar suara tamu baru yang menggedor pintu kaca sambil berteriak, "Sudah reservasi kenapa restorannya tutup?" Menantuku mondar-mandir antara ruang makan dan dapur dengan panik, tetapi situasi semakin tidak terkendali. Saat itu, kepala koki akhirnya membuka kancing atas seragamnya. "Pak Manajer, saya sudah bekerja di restoran ini selama 5 tahun. Tapi saya tidak bisa menyajikan piring kosong di hadapan tamu. Mulai hari ini saya berhenti." Kepala koki melepas seragamnya dan melemparkannya ke atas meja persiapan. Kain putih itu terkulai di atas talenan kosong. Melihat itu, wakil kepala koki dan 2 koki lainnya menundukkan kepala dan mulai melepas celemek mereka. Tunggu sebentar. Koki, tolong tunggu sehari lagi. Saya akan usahakan." Menantuku mencoba menahan lengan kepala koki, tetapi kepala koki menepis tangannya dan keluar melalui pintu belakang. Kemudian wakil kepala koki berkata, "Saya juga minta maaf," sambil menunduk dan pergi. 2 koki yang tersisa juga meletakkan celemek mereka di atas meja persiapan dan mengikuti. Hanya menantuku yang tersisa di dapur. Suara gelembung dari akuarium kosong dan suara protes para tamu dari ruang makan menghantam telinganya secara bersamaan. Pisau-pisau yang tersusun rapi di atas meja persiapan berkilauan dingin di bawah lampu neon, tetapi tidak ada satupun bahan yang bisa diiris oleh pisau-pisau itu di dapur ini. Menantuku memegangi kepalanya dengan kedua tangan dan menyandarkan dahinya di meja persiapan. Rasa dingin dari permukaan stainless steel terasa di dahinya, dan barulah saat itu ia benar-benar menyadari kenyataan. Menantuku bersandar di dinding dan terduduk. Ia mengeluarkan ponsel dan menggulir daftar kontaknya dengan panik, lalu tiba-tiba sebuah pikiran terlintas di benaknya. Fakta bahwa semua pemasok dari daerah memutus pasokan secara bersamaan berarti ada seseorang dari atas yang memberi perintah. Ia harus memastikan siapa orang di industri ini yang memiliki kekuatan seperti itu. Menantuku mencari nomor asosiasi distributor hasil laut dan menelepon. Setelah 3 kali berdering, seseorang menjawab. "Ya, dengan asosiasi distributor hasil laut. Saya Bayu, pengelola sebuah restoran.
Pasokan ikan ke restoran kami dihentikan total. Apakah ada sesuatu yang terjadi di industri ini? Untuk itu sepertinya Anda harus bertanya langsung pada ketua. Memang benar baru-baru ini, ada perintah penangguhan pasokan ke beberapa perusahaan. Ketua? Siapa nama ketua asosiasi? Ketua Kartini. Ponsel terlepas dari tangan menantuku dan jatuh ke lantai. Layarnya retak, tetapi menantuku bahkan tidak berpikir untuk mengambilnya. Bibirnya bergetar, dan suara hampa keluar. Kartini, ibu mertua ketua asosiasi distributor hasil laut. Potongan-potongan puzzle mulai tersusun di kepala menantuku. Dana untuk membeli penthouse secara tunai, nama perusahaan Samudra Jaya yang tertera di sertifikat, dan alasan mengapa saat ini semua distributor hasil laut di seluruh negeri serentak memutus pasokan. Orang yang setiap subuh memakai sepatu bot dan memegang ikan di pasar, ternyata adalah orang yang mengendalikan seluruh aliran pasokan ikan yang masuk ke restoran mereka. Pikiran bahwa restoran ini selama ini bisa mendapatkan pasokan ikan kualitas terbaik secara stabil, mungkin karena ibu mertuanya yang membuka keran dari belakang, terlintas di benaknya. Kita ini sebenarnya melawan siapa? Kukira hanya pedagang pasar biasa. Menantuku mengambil ponsel yang jatuh di lantai dan dengan tangan gemetar menekan nomorku. Kali ini bukan lagi nomor yang diblokir. Aku yang mengangkat telepon. Aku sudah tahu telepon ini akan datang. Ibu mertua, tolong selamatkan saya. Suara menantuku meledak seperti jeritan bercampur tangis. Restoran kami akan langsung bangkrut jika hari ini tidak ada ikan yang masuk. Ibu bilang beliau benar-benar minta maaf atas kejadian kemarin. Saya akan segera lari ke pasar dan berlutut sekalipun. Tolong. Aku mendengar suara panik menantuku di tengah hiruk-pikuk pasar sambil bersandar di peti ikan. Dari kejauhan terdengar suara juru lelang dan suara es yang tumpah ke lantai yang sudah biasa ku dengar. Di antara suara-suara ini, jeritan memelas menantuku terdengar sangat lirih. Bayu, aku membuka mulut dengan tenang. Kau ingat apa yang kau lakukan saat istrimu ditaburi garam? Di seberang telepon. Napas menantuku tertahan. Saat istrimu ditampar dan ditaburi garam, kau menyuruhnya berlutut dan meminta maaf di sampingnya. Kau memihak ibumu, bukan istrimu. Saat itu kau bukan suami istrimu. Orang seperti itu sekarang meminta tolong pada ibu mertuanya? Apa kau masih berpikir aku ini ibu mertuamu? Menantuku tidak bisa berkata apa-apa. Dari seberang telepon hanya terdengar napasnya yang kasar. Tidak ada lagi ikan di negara ini yang akan masuk ke mulut orang-orang yang telah membuat putriku menangis. Tutup saja usahamu dan berkemaslah bersama ibumu. Ibu mertua? Tolong. Dan satu lagi. Katanya tidak sudi berurusan dengan keluarga bau amis? Ya. Mulai sekarang tidak akan lagi. Selamanya. Aku menutup telepon, hiruk-pikuk pasar kembali memenuhi telingaku, dan aku melangkah menuju pelelangan berikutnya. Suara sol sepatu botku yang menempel di lantai pasar yang basah adalah ritme kehidupanku yang tidak berubah selama 30 tahun. Tetapi hari ini, langkah ini membawa beban yang berbeda dari biasanya. Pasar ini adalah akarku, dan semua aliran air di pasar ini melewati tanganku. Orang-orang itu sekarang pasti sudah tahu. Kalian mengejek karena hidup dari uang hasil penjualan ikanku, kan? Ya? Sekarang mari kita lihat seberapa elegan kalian bisa bertahan tanpa ikanku. Pemandangan kalian yang meronta-ronta seperti ikan kehabisan air, pasti akan sangat menarik. Sementara itu, menantu yang ditinggal sendirian di dapur kosong menatap layar ponsel yang mati dengan pandangan hampa. Di ruang makan, tamu terakhir pun telah pergi, dan di restoran hanya tersisa suara gelembung dari akuarium yang kosong. 2 hari setelah restoran tutup, pada suatu sore, aku sedang merapikan peti ikan di depan tempat kerjaku di pasar seperti biasa. Dengan sepatu bot dan celemek, aku sedang memecahkan es ketika terdengar suara riuh dari arah pintu masuk pasar. Aku mengangkat kepala dan melihat 2 orang yang kukenal berjalan ke arah sini dari ujung gang pasar. Besan dan menantuku. Kemewahan beberapa hari yang lalu telah lenyap. Besanku masih mengenakan mantel bermerek, tetapi rambutnya acak-acakan seolah tidak keramas berhari-hari, dan di bawah matanya ada bayangan gelap khas orang kurang tidur. Menantuku juga jasnya kusut, dan dasinya sudah dilonggarkan. Air dan darah ikan di lantai pasar membasahi sol sepatu mereka, tetapi sepertinya mereka tidak punya waktu untuk peduli. Para pedagang di sekitar mulai berhenti bekerja dan melihat ke arah sini. Tidak mungkin tidak menarik perhatian, orang-orang dengan penampilan yang tidak biasa datang ke pasar ini.
Besanku sampai di depan tempat kerjaku, dan di situ ia berlutut. Pluk! Ujung mantel mewahnya menyentuh lantai pasar yang berlumpur dan berdarah ikan, tetapi besanku tidak melihatnya. Atau lebih tepatnya, tidak punya waktu untuk melihatnya. Saat lututnya menyentuh ubin basah, pasti terasa dingin, tetapi sepertinya besanku tidak merasakannya. Orang yang beberapa hari yang lalu berdiri di bawah lampu gantung di pesta ulang tahun dan berteriak orang-orang seperti kami yang memberimu makan, kini bersujud di depan sepatu botku di lantai pasar yang bau amis. Bagian lutut mantelnya mulai ternoda darah ikan, tetapi besanku tidak dalam posisi untuk mengkhawatirkan mantelnya. Besan. Aku telah melakukan dosa besar, tolong selamatkan rumah dan restoran kami, suara besanku menggema di seluruh gang pasar. Suara yang sama yang dengan percaya diri memberikan kata sambutan di depan para tamu di pesta ulang tahunnya, kini keluar dengan serak di atas lantai pasar yang basah. Aku salah. Menaburkan garam pada Dewi, merendahkanmu, semua itu karena aku sudah gila, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Tangan besanku merangkak di lantai basah hingga ke depan sepatu botku. Kotoran dari lantai pasar masuk ke sela-sela kukunya, tetapi besanku tidak berhenti. Dengan rambut menutupi wajah, ia bersujud dengan dahi menyentuh lantai. Pemandangan itu sulit dipercaya sebagai orang yang sama yang beberapa hari yang lalu berkuasa seperti ratu di pesta yang mewah. Menantuku juga berdiri di belakang dengan kepala tertunduk. Tetapi ia tidak bisa berlutut, hanya berdiri gelisah di belakang ibunya sambil melirikku. Orang yang pengecut sampai akhir. Aku menatap besanku tanpa berkata apa-apa. Pandangan para pedagang pasar berkumpul dari segala penjuru, dan suara bisik-bisik terbawa angin. Aku tidak membuka mulut. Belum giliranku untuk berbicara, saat itu, Dewi yang berdiri diam di sampingku, melangkah maju. Di tangannya ada sebuah karung berisi garam kasar. Garam putih kasar yang sama dengan yang ditaburkan besanku di atas kepala Dewi di pesta beberapa hari yang lalu, besanku mengangkat kepala dan menatap Dewi. Dan saat melihat karung garam di tangan Dewi, wajah besanku pucat pasi. Dewi, nak, ibu salah. Waktu itu menaburkan garam, ibu sudah gila. Ibu akan bersihkan semuanya. Tolong. Dewi merobek karung garam. Butiran-butiran garam putih tumpah ke atas kepala besanku. Ser. Dengan suara kering dan dingin, garam itu jatuh di antara rambut, di atas bahu, dan di atas mantelnya tanpa henti. Adegan yang sama persis dengan yang dialami Dewi di pesta beberapa hari yang lalu, kini terulang dengan posisi terbalik di atas lantai pasar yang basah. Dulu garam turun di bawah lampu gantung yang mewah, tetapi hari ini garam turun di bawah lampu neon pasar. Dulu ditaburkan di atas kepala menantu yang tidak bersalah, tetapi hari ini kembali ke kepala orang yang menjadi sumber semua kesalahan. Butiran garam jatuh dari kepala besanku ke lantai pasar dan basah oleh air. Pemandangan garam putih yang ternoda darah ikan dan berubah menjadi merah muda, entah kenapa terasa kejam sekaligus adil. Ibu. Suara Dewi tidak bergetar. Ibu. Katanya menaburkan garam bisa mengusir sial. Semoga keserakahan dan kesombongan ibu yang kotor itu bisa bersih dengan garam ini. Besanku mengangkat kepala dengan tubuh berlumuran garam. Butiran garam bercampur dengan air mata mengalir di pipinya. Ibu. Waktu menampar pipiku, ibu bilang kami hidup dari uang ibu, kan? Bukan. Ibu yang hidup dengan panggilan nyonya besar dari uang hasil keringat mama saya. Uang itu, sekarang tidak akan saya gunakan sepeser pun lagi. Dewi berbalik dari besanku dan menatap menantuku. Menantuku mundur selangkah. Dewi mengeluarkan sebuah amplop dari sakunya dan melemparkannya ke depan wajah menantuku. Amplop itu mengenai dada menantuku dan jatuh ke lantai, dan dari dalamnya surat cerai menyembul setengah. Mas Bayu, tanda tangani ini. Menantuku menatap surat di lantai dengan pandangan hampa. Tulisan surat gugatan cerai terbaca jelas di bawah lampu neon pasar. Istri yang bau amis ini akan undur diri. Saat kamu bilang mamaku bau amis, saat kamu melihat pipiku ditampar dan malah menyuruhku berlutut meminta maaf, semuanya sudah berakhir. Sekarang hiduplah dengan baik bersama ibumu di rumah yang bersih dan elegan itu. Oh, rumahnya sudah tidak ada, ya. Kalau begitu, hiduplah dengan baik di jalanan sekalipun. Mata menantuku memerah, tetapi ia tidak bisa berkata apa-apa. Surat cerai itu basah oleh air di lantai pasar, tetapi menantuku bahkan tidak berani mengambilnya. Setelah berdiri cukup lama, menantuku berbalik ke arahku dan membuka mulut.
Ibu mertua, saya benar-benar salah. Seharusnya waktu itu saya membela Dewi. Saya terlalu pengecut. Tolong beri Dewi satu kesempatan lagi. Saya akan berubah. Aku menatap lurus ke mata menantuku. Di matanya, ketakutan lebih besar daripada rasa bersalah. Bukan takut kehilangan istri, melainkan takut kehilangan sumber penghidupan. Aku tidak melewatkan perbedaan itu. Aku memotong ucapan menantuku dan melangkah maju. Bayu, kau pengecut sampai akhir. Orang yang menyuruh istrinya berlutut meminta maaf saat ditaburi garam. Sekarang baru mengaku salah, menantuku menundukkan kepala. Dosa karena tidak tahu bahwa putriku adalah permata yang dibesarkan dengan berharga, bayarlah seumur hidupmu dalam kemiskinan. Aku mengalihkan pandanganku untuk terakhir kalinya ke arah besanku. Aku melihat sosoknya yang tersungkur di lantai, bercampur garam dan air pasar. Inilah hukum seorang penjual ikan yang kau hina. Kebaikan akan dibalas, tetapi musuh juga akan dibalas. Sekarang enyahlah dari hadapanku. Suaraku menggema di gang pasar. Besanku tidak bisa bangkit dari lantai dan terisak. Dengan dahi menyentuh lantai pasar yang bercampur garam, air, dan darah ikan, ia menangis sambil membasahi mantel yang ia kenakan di pesta ulang tahunnya. Menantuku mencoba membantu ibunya berdiri, tetapi besanku bahkan menepis tangan menantunya dan meratap sambil menopang tubuhnya dengan kedua tangan di lantai. Terdengar suara bisik-bisik dari para pedagang pasar yang melihat dari kejauhan, dan suara seseorang yang berbisik itu nyonya yang menaburkan garam di pesta ulang tahun itu terbawa angin. Aku memegang tangan Dewi, tangan anak itu bergetar, tetapi getaran itu bukan karena takut, melainkan getaran kebebasan setelah akhirnya melepaskan semua yang telah lama ia pendam. Aku memegang erat tangan putriku dan keluar dari gang pasar. Dari belakang, suara tangisan besanku semakin menjauh, dan beberapa butir garam yang terinjak di bawah sol sepatu botku berderak dan hancur. Aku merasa Dewi ragu-ragu untuk berhenti dan menoleh ke belakang, tetapi aku tidak melepaskan tangannya. Jangan menoleh ke belakang. Sekarang lihatlah ke depan saja. Perceraian disahkan sebulan kemudian, barang-barang yang dibawa Dewi dari rumah mertuanya hanyalah beberapa potong pakaian dan satu kardus buku. Meskipun tinggal di penthouse miliaran selama 2 tahun, yang benar-benar milik putriku hanyalah sebanyak itu. Sisanya hanyalah pemuas kesombongan mertuanya. Pada hari proses perceraian selesai, Dewi datang ke kantorku. Ekspresi Dewi yang masuk ke kantor kecil Samudra Jaya di sudut pasar itu sangat berbeda dari sebulan yang lalu. Bukan lagi wajah yang menangis setelah ditaburi garam, melainkan wajah seseorang yang telah mengambil keputusan dengan mantap. Ma, aku mau kerja di sini. Di sini, di pasar, di perusahaan Mama. Aku mau belajar bekerja di Samudra Jaya. Aku mau tahu seperti apa dunia yang telah Mama bangun selama 30 tahun ini. Aku menatap mata putriku. Anak yang sudah kuliah di luar negeri ingin bekerja di kantor pasar yang bau amis. Aku merasa bangga sekaligus kasihan, tetapi di mata Dewi, bukan ada rasa kasihan atau kewajiban, melainkan ketulusan. Pekerjaan ini dimulai jam 3 subuh. Harus pakai sepatu bot, dan tanganmu akan bau amis. Aku tahu, karena itu aku mau melakukannya. Aku tersenyum. Senyum yang tulus dari lubuk hatiku setelah sekian lama. Begitulah Dewi mulai belajar bekerja di Samudra Jaya. Awalnya ia terkejut dengan hiruk-pikuk pelelangan, dan pernah melompat-lompat karena air masuk ke dalam sepatu botnya saat memindahkan peti es. Tetapi anak itu tidak menyerah. Setiap pagi ia berdiri di sampingku dan belajar cara memeriksa kesegaran ikan, dan sore harinya di kantor ia belajar tentang fluktuasi harga distribusi dan manajemen klien. Dengan sorot mata, yang sama seperti saat aku pertama kali menginjakan kaki di pasar ini 30 tahun yang lalu, Dewi belajar satu persatu. Dan aku masih tetap menjaga pasar subuh. Meskipun aku memiliki jabatan ketua Samudra Jaya, setiap jam 3 subuh aku pergi ke pelelangan dan menyentuh ikan secara langsung, memeriksa kesegarannya, menyapa para pedagang, dan memulai hari dengan berkeliling di antara peti-peti es. Jika orang bertanya kenapa aku masih melakukan pekerjaan berat itu, aku selalu memberikan jawaban yang sama. Karena ini adalah akarku, dan kekuatan yang telah melindungi putriku. Pikiran bahwa begitu aku melepas sepatu bot ini, aku akan kehilangan segalanya, tidak berubah sejak 30 tahun yang lalu hingga sekarang. Sentuhan dengan dunia ini telah membentukku,
dan air asin ini telah mengawetkan hidupku dan putriku dengan kuat. Suatu sore, setelah pelelangan di pasar selesai, saat aku sedang berjalan di dermaga, Dewi berjalan di sampingku. Senja turun di atas laut, mewarnai permukaan air menjadi jingga. Dari kejauhan terdengar suara burung camar yang damai. Bersamaan dengan suara ombak yang menghantam dermaga, suara langkah sepatu bot kami berdua terdengar serasi. Dewi pun sekarang sudah memakai sepatu bot. Ma, ya? Sekarang bau garam terasa seperti wangi. Aku berhenti berjalan dan menatap putriku. Di wajah Dewi yang disinari senja, bukan lagi ada bekas air mata sebulan yang lalu, melainkan rona sehat yang sedikit terbakar angin laut. Aku memegang tangan putriku. Tanganku yang pecah-pecah karena garam. Dan tangan putriku yang baru mulai terbiasa dengan pekerjaan pasar. Saling bertautan. Dewi. Nilai seseorang bukan ditentukan oleh pakaiannya, melainkan oleh keringat yang menempel di tangannya. Di tangan Mama terukir 30 tahun air asin, dan sekarang air asin itu mulai meresap ke tanganmu. Dan itu adalah hal yang paling Mama banggakan di dunia. Dewi memelukku. Dari bahu putriku tercium samar bau laut. Aku menepuk punggung anak itu sambil menatap senja di dermaga. Burung camar terbang rendah menyentuh permukaan laut, dan suara ombak terus mengalun pelan. Besan, kau mencoba mengusir putriku dengan garam, tetapi aku mengawetkan hidup putriku dengan kuat dengan garam itu. Sekarang, meskipun angin dan hujan datang, putriku tidak akan pernah layu. Senja perlahan tenggelam di balik laut, dan di dermaga hanya tersisa 2 pasang jejak sepatu bot yang berdampingan.